pelaksanaan umroh di tahap ketiga ini yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Jadi banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon jamaah umroh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mas Sawi. Dalam tayangan video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih regulasinya ketika tahap umroh ketiga ini akan dibuka, bukan saja dari dalam negeri akan tetapi dari luar Arab Saudi insya Allah. Dan nanti saya akan membahasnya. Dan seperti biasa, sebelum melanjutkan nonton video ini, silahkan like dan subscribe untuk melihat kabar-kabar terbaru yang ada di Arab Saudi ini, mobil khusus yang ada di Kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi saat ini saya berada di sekitaran Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Tepatnya ini adalah hotel perhotelan yang ada di dekatnya Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Dan dalam tayangan video kali ini saya secara khusus akan membahas tentang regulasi seperti apa sih setelah dibukanya aktivitas umroh secara bertahap. Kerajaan Arab Saudi ini nanti akan segera mengizinkan pelaksanaan umroh dengan 100% kapasitas Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah. Tepatnya adalah tanggal 15 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau 1 November 2020. Ibadah umroh untuk tahap ketiga akan dimulai. Yang mengizinkan nanti adalah 20.000 jamaah untuk umroh perharinya dan 60.000 jamaah sholat setiap harinya. Itu rencana. Jadi sebentar lagi, kurang 2-3 hari lagi, ini nanti Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah dan sekaligus Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah akan segera dibuka untuk umum dengan kapasitas 100%, dan bukan saja dari dalam negeri sini tetapi akan dibuka untuk luar negeri. Dan pada tahap ini nanti jamaah dan berziarah dari luar kerajaan Arab Saudi akan mulai diizinkan melakukan umroh secara bertahap dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan dari negara-negara yang bebas dari pandemi virus corona. Dan saya nanti akan membahas bagaimana sih regulasi umroh selama masa pandemi corona bagi jamaah dari luar Arab Saudi. Oke. Dan sekaligus di samping saya nanti akan membahas tentang regulasi umroh tahap ketiga ini. Tahap pertama alhamdulillah telah selesai dilaksanakan dengan baik. Tahap kedua juga begitu pula, dan ini nanti kurang 2-3 hari lagi sudah menginjak tahap ketiga. Oke. Jadi berikut regulasi umroh selama masa pandemi corona bagi jamaah dari luar Arab Saudi. Yang pertama adalah jamaah yang diizinkan melaksanakan ibadah umroh berusia antara 18 sampai 50. Itulah yang diizinkan. Jadi batasan usia yang diperbolehkan itu 18 sampai 50 tahun. Kemudian membawa bukti bebas COVID-19 berupa hasil PCR atau swab yang berlaku 72 jam atau 3 hari dari hasil PCR hingga tiba di Arab Saudi. Jadi 3 hari itu sampai ke Arab Saudi itu berlakunya PCR itu, berarti harus baru itu. Kemudian jamaah umroh setelah nyampe di kota Mekah atau di Madinah sana nanti akan dikarantina selama 3 hari saat pertama kali kedatangan di Arab Saudi. Nah, kemudian untuk selanjutnya para jamaah itu harus mendaftar melalui aplikasi
iktamarna secara kolektif. Dan yang berikutnya adalah jamaah umroh akan dibagi 50 orang per grup dan didampingi seorang pembimbing. Kemudian untuk selanjutnya memesan kamar hotel via aplikasi Manasah, termasuk makan 3 kali sehari selama masa karantina 3 hari saat kedatangan. Dan kemudian untuk selanjutnya, satu kamar hanya diisi oleh 2 jamaah yang harus menggunakan jaga jarak atau social distance. Kemudian untuk selanjutnya, pihak hotel akan mengosongkan 10% dari kapasitas kamarnya sebagai antisipasi lokasi isolasi bagi yang terinfeksi COVID-19. Kemudian untuk selanjutnya, penyelenggara umroh harus menyiapkan transportasi yang mengangkut jamaah dari sejak kedatangan sampai ke hotel, ke tempat mikot, dan ke Masjidil Haram. Dan untuk selanjutnya, jamaah harus dilengkapi dengan asuransi kesehatan. Masya Allah. Kemudian jadi banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi atau dipatuhi oleh para jamaah umroh itu. Dan kemudian untuk selanjutnya, menyiapkan tiket perjalanan kembali sesuai dengan jadwal. Jadi tiketnya itu harus datang dan pergi. Kemudian yang untuk selanjutnya harus mematuhi protokol kesehatan sejak kedatangan di Arab Saudi hingga nanti kembali ke negaranya masing-masing. Dan untuk selanjutnya, penyelenggara dan jamaah umroh harus memberikan data paspor yang valid. Dan kemudian selain peraturan di atas, pihak hotel dilarang menjamu dengan prasmanan. Jadi yang biasanya ketika musim umroh biasa itu hotel-hotel itu kan biasanya makannya itu sarapan, makan siang atau makan malamnya itu prasmanan. Untuk saat ini tidak diperbolehkan. Makanya itu melalui kotak box dan diantar ke hotelnya masing-masing. Dan untuk sementara hotel seperti ini yang diperkenankan hanya yang bertaraf bintang 4 dan bintang 5. Mungkin untuk wilayah sini, ini wilayah termasuk wilayah perhotelan jamaah umroh ataupun jamaah haji. Di sini itu wilayahnya adalah wilayah Misfalah. Ini kebanyakan kalau di sini ini adalah bintang 3. Ini tidak masuk kriteria. Berarti kemungkinan nanti di wilayah Misfalah ini jamaah umroh nanti tidak ada, hanya di sekitaran Masjidil Haram sana atau yang ada di Ajiat Makarim. Di sana itu memenuhi syarat karena di sana termasuk bintang 4 atau bintang 5. Dan kemudian selama melakukan manasik umroh, bis jamaah hanya boleh diisi maksimal 50% kapasitas. Dengan biasanya kalau 2 kursi itu nanti hanya diperbolehkan diisi 1 kursi, yang satunya harus kosong. Untuk sementara itu hanya maskapai penerbangan Saudi Airlines yang digunakan untuk mengangkut jamaah dari masing-masing negara. Insya Allah tabarakallah, itulah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi jamaah umroh di suasana pandemi saat ini. Dan kebetulan alhamdulillahirrahmanirrahim, tahap pertama, tahap kedua semuanya telah sukses dilalui, diatur dengan rapih oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Dan kemudian kurang 2 atau 3 hari lagi, tanggal 1 November nanti, pelaksanaan umroh tahap ketiga yang 100% untuk Masjidil Haram sekaligus Masjid Nabawi akan segera dilaksanakan. Dan sekaligus nanti juga bukan saja dari jamaah umroh atau jamaah yang sholat di Masjidil Haram itu domestik, tapi juga untuk jamaah yang dari luar Arab Saudi. Dan itulah tadi regulasi pelaksanaan umroh di tahap ketiga ini yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Jadi banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh
para calon jamaah umroh yang ingin melaksanakan umroh di tanah suci Makkah Al-Mukarramah sekaligus di Masjid Nabawi atau berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Dan itu semuanya tujuannya adalah untuk pelaksanaan ibadah umroh dengan aman dan tetap menjaga keselamatan dan kesehatan para jamaah umroh. Dan sekaligus hari ini saya ingin mengabarkan suasana kota Makkah Al-Mukarramah, tepatnya saya berada di perhotelan wilayah Misfalah. Masya Allah, tabarakallah, ini di sore hari dengan Masya Allah begitu banyak burung-burung merpati seperti ini, sekaligus mengingatkan kembali atau napak tilas untuk para jamaah umroh yang pernah kesini, khususnya yang pernah menginap di hotel wilayah Misfalah. Tetapi untuk di musim pandemi tahap ketiga ini, kemungkinan jamaah umroh nanti tidak menetap di hotel-hotel di wilayah Misfalah ini karena tidak masuk standar bintang 4 atau bintang 5. Nanti mungkin di depan itu Darul Tauhid atau di ini, di mbahnya jam ini, jam terbesar di dunia ini. Nanti kebanyakan jamaah umroh akan tinggal di hotel-hotel bintang 5 atau minimal adalah bintang 4 yang ada di sekitar Masjidil Haram ini atau di sekitar Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah, tabarakallah. Dan alhamdulillahirobbilalamin, kalau saya beberapa kali mengikuti pelaksanaan sholat di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah yang menerapkan protokol COVID-19 secara ketat, menjaga jarak, dan Masya Allah tabarakallah, termasuk pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam melaksanakan mengatur para jamaah ini cukup sukses. Dan alhamdulillah menurut informasi tidak ada jamaah yang terinfeksi virus corona ketika melaksanakan pelaksanaan ibadah umroh dan ibadah sholat 5 waktu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Oke, dan sekian tayangan kali ini tentang regulasi pelaksanaan umroh tahap ketiga yang insya Allah akan dibuka bukan saja domestik, akan tetapi dari luar Arab Saudi. Dan sekian tayangan kali ini, mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan wawasan, manfaat untuk kaum muslimin dimanapun berada. Dan jangan lupa apabila kalian suka dengan tayangan ini, silahkan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.